Halo apa kabar pemirsa, senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita akan ngobrol santai seputar wisata Jogja di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Nah pemirsa, tentunya kalau kita berbicara soal pariwisata, kita tahu bahwa Yogyakarta punya banyak sekali potensi pariwisata yang begitu luar biasa. Saat ini di tengah era adaptasi kebiasaan baru juga tentunya banyak penyesuaian, banyak juga pergeseran tren dari pariwisata yang mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya. Saat ini boleh dikatakan yang menjadi pandemic winner adalah pariwisata berbasis komunitas. Pokdarwis ini menjadi ujung tombak dari pariwisata berbasis komunitas di daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira bagaimana pihak-pihak yang ada, pemerintah, Pokdarwis dan juga para pelaku wisata serta tentunya wisatawan bersinergi untuk kembali meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta. Kita akan berbincang bersama pada kesempatan kali ini dengan para narasumber yang sudah hadir di sini bersama dengan kami. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, sudah hadir di sebelah saya beliau Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Singgih Raharjo. Apa kabar Pak Singgih? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Alhamdulillah sehat. Semakin semangat Bapak. Oh harus semangat. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Singgih semangatnya kali ini. Dan juga tentunya semangat kita terus bertambah karena sudah hadir bersama kami di sini. Beliau Ketua Forkom Pokdarwis DIY telah hadir bersama kami di sini Bapak Sigit Istiarto. Pak Sigit, pripun kabarnya? Salam sehat. Salam sehat. Semboyan kami dari Pokdarwis DIY adalah Tatak Oramiur. Tatak Oramiur Pak. Iya. Kira-kira bagaimana semangat Tatak Oramiur nanti kita tularkan bersama ya Pak ya. Terima kasih Pak Sigit. Dan juga sudah hadir bersama kami di sini beliau anggota Komisi B DPRD DIY. Saya menyapa terlebih dahulu Bapak Nurholis Suharman. Bapak apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, salam dan salam sejahtera. Salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih semangatnya hari ini Bapak. Dan juga pemirsa sekali lagi kita akan berdiskusi bersama bagaimana Pokdarwis ini bisa menjadi ujung tombak pariwisata DIY berbasis komunitas. Seperti apa sih pariwisata berbasis komunitas? Saya mau terlebih dahulu bertanya kepada Pak Sigit ya. Pak Sigit, ini kalau kita berbicara soal pariwisata berbasis komunitas Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Sebenarnya kan ini bukan hal baru ya Pak ya. Dulu sudah ada Pokdarwis, tapi ternyata dengan kondisi pandemi ini trennya bergeser hingga akhirnya garda terdepan dari wisata di Jogja yang bisa terus diandalkan hingga saat ini menjadi tren baru adalah wisata berbasis komunitas. Mungkin Pak Sigit bagaimana melihat hal ini? Iya, terima kasih. Kami kelembagaan Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang merupakan mitra pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini di dalam masa pandemi ini kami kemudian merasakan, mulai menyadari betul bahwa kekuatan kami adalah di community ini, di masyarakat ini. Karena kami melihat beberapa tempat menjadi kesulitan ketika community atau masyarakat ini lemah. Ya. Oleh karena itu kami kelompok sadar wisata ini dalam konteks sebagai penggerak, kami ingin menggerakkan masyarakat supaya mampu menyesuaikan dengan tatanan anyarnya, menyikapi bagaimana tourism atau pariwisata desa wisata ini bisa tetap eksis, bisa tetap jalan. Yang kita andalkan bagaimana penguatan CASE-nya misalnya, supaya bisa menjadi sebuah layanan prima dari kami masyarakat. Karena basis kami adalah community. Komunitas menjadi basis ya Pak ya, sekaligus menjadi kekuatan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pak Singgih, ini kira-kira tren seperti apa sih Pak? Dengan kita melihat ternyata di tengah kondisi pandemi ini, dari tren wisata yang mungkin tadinya rame-rame ya Pak ya, akhirnya sekarang bergeser menjadi wisata berbasis komunitas. Artinya kan di sini ada masyarakat yang terlibat aktif di dalamnya. Seperti apa Pak Singgih? Ya tadi sampaikan Pak Sigit, saya ingin menguatkan saja kalau kemudian Pokdarwis itu ada kelompok masyarakat yang punya kepedulian, punya kesadaran terhadap wisata. Apa sih sadar wisata itu ya? Sadar wisata basicnya, dasarnya kita nggak boleh lepas dari Sabta Pesona itu sendiri. Kemudian ditambah yang baru ini adalah CASE itu sendiri. Itu karena pandemi. Tapi asal muasalnya sebetulnya adalah Sabta Pesona itu sendiri. Nah kelompok masyarakat yang dinamai Pokdarwis ini kemudian akan memprovokasi, betul ya Pak Sigit ya, memprovokasi, memotivasi masyarakat yang ada di
kalurahan itu ya, sekarang jadi kalurahan, dulu desa gitu ya. Nah ini yang kemudian ingin diciptakan sebuah iklim kepariwisataan yang betul-betul bisa menerima para wisatawan datang. Jadi kelompok sadar wisata ini adalah memotivasi, memprovokasi, membuat sebuah ekosistem pariwisata di sebuah kawasan atau di kelurahan atau di desa itu menjadi baik. Sehingga kalau ada orang datang itu bisa diterima dengan baik. Tidak kemudian kayak kok klambine kok kurang bahan dan sebagainya itu. Nah, itu berarti dia belum punya kesadaran wisata yang penuh gitu ya. Kemudian kalau ya sikap-sikap yang kemudian harus ditunjukkan. Mungkin lingkungannya biasanya jemur di depan rumah itu kan juga tidak memungkinkan. Nah, ini yang kemudian ya budaya itu sendiri. Ya, ini yang kemudian kelompok sadar wisata ini atau Pok Darwis ini yang kemudian mengedukasi masyarakat itu sehingga orang datang itu betul-betul merasa nyaman, aman, kemudian mendapatkan pengalaman yang cukup berharga, memberikan kesan yang baik. Ya, mendapatkan pengalaman baik itu budaya ataupun mungkin dari sisi yang lain ya, spiritual yang lain mungkin ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan wisatawan itu bisa kembali lagi ke situ atau mungkin mereka bisa mempromosikan kepada teman-temannya, kepada kelompoknya sehingga ini bisa repeater kunjungan itu betul-betul bisa terjamin. Oke, artinya Pak Singgih, apakah dalam hal ini akhirnya juga ya menjadi fokus dari pengembangan, menjadi concern dari pengoptimalan ini adalah SDM-nya itu sendiri Pak, karena berbasis komunitas. Betul, jadi kalau kemudian kita bicara tentang apa sih yang kemudian menjadikan sebuah kawasan atau desa wisata itu menarik atau tidak. Ya. Sebetulnya kita tidak akan pernah kekurangan bahan. Oke. Dari sisi budaya kita luar biasa. Budaya kita itu mencakup seluruh aktiviti kehidupan di masyarakat kita itu adalah budaya kita. Yang bisa kemudian itu menjadi daya tarik. Belum lagi keindahan alam kita, pedesaan kita. Itu juga luar biasa. Jadi aktivitas orang-orangnya yang ada di desa itu juga menjadi daya tarik sendiri. Jadi jangan sampai kemudian punya pemikiran desa wisata itu harus punya destinasi wisata atau objek wisata gitu ya. Jadi kehidupan masyarakat sendiri itulah yang kemudian menjadi daya tarik. Nah, inilah yang kemudian penguatan SDM pariwisata itu betul-betul harus dikuatkan. Karena ya yang kita jumpai memang kelemahan kita atau kekurangan kita itu SDM kita yang belum semuanya sama persepsinya. Mungkin kelompok sadar wisatanya sudah oke ya, tapi kemudian masyarakat yang lain mungkin belum. Atau mungkin dari sisi anak mudanya yang belum mau bergabung dan sebagainya. Nah ini yang kemudian perlu didorong untuk menjadi satu pemahaman. Oke, baik. Artinya yang dikembangkan, yang dioptimalkan adalah apa yang sudah dimiliki ya Pak ya. Betul. Jadi tidak perlu memaksakan harus ada destinasi wisatanya, harus ada objek apa yang menjadi daya tarik, tapi apa yang dimiliki menjadi daya tarik tersendiri itu ya Pak. Betul, itu keunikan. Ya, keunikan dari masing-masing desa wisata Pok Darwis yang ada di Yogyakarta. Pak Nurkalis, bagaimana melihat hal ini Pak? Artinya karena kita berbicara soal pariwisata kan itu juga akan berpengaruh pada ekonomi ya Pak ya. Kita tahu Yogyakarta ini punya banyak sekali potensi kalau kita lihat dari desa yang ada, dari desa wisata maupun yang belum menjadi desa wisata. Kira-kira seperti apa Pak potensi atau mungkin peluang yang bisa diambil dengan pengembangan wisata berbasis komunitas terlebih dampaknya terhadap ekonomi Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau di Yogyakarta ini pariwisata kalau kita sebut adalah lokomotif dari perekonomian di Jogja khususnya. Di samping itu ada juga pendidikan. Nah, dengan adanya kegiatan pariwisata yang sudah mulai tumbuh meskipun baru di tingkat komunitas-komunitas di desa, tapi ini sudah merupakan suatu kegiatan yang akan memberikan suatu dampak perekonomian yang lumayan. Saya bilang lumayan karena belum maksimal, belum bisa optimal kan ya. Karena memang di Jogja ini kita kan sebenarnya mengenal ada dua gelombang tsunami COVID, Pak. Ya. Dulu yang pertama sudah mulai Maret, April, Juni kan sudah mulai reda. Kemudian di bulan-bulan September, Oktober kan naik lagi ya Pak. Nah, dua gelombang ini. Nah ini kan
ini 2 gelombang ini harusnya sudah bisa menjadikan suatu pengalaman bagi kita pelaku-pelaku wisata dalam rangka mensikapi itu. Ya. Yang terpenting di Jogja sudah ada ternyata Pranata Anyar tentang berpariwisata. Kalau lebih kerennya apa CHSE kan gitu. Sebenarnya saya lebih senang dengan istilah Pranata Anyar. Ya itu yang lebih menjawali mengena di hati barangkali ya. CHSE itu kan sama dengan Pranata Anyar. Sudah sosialisasikan Pranata Anyar ke desa-desa wisata, ke Pok Darwis. Semua kita mau membawa antara dinas wisata dengan teman-teman di Dewan juga selalu menyampaikan, mensosialisasikan bahwa pariwisata ini ya meskipun ini beresiko untuk klaster baru, tapi kita dengan Pranata Anyar tadi, dengan CHSE tadi, mudah-mudahan tidak terjadi, sehingga semua harus disiapkan. Ya. Jadi di awal kita sudah banyak komunikasi dengan teman-teman yang ada di bawah, di Pok Darwis, di desa wisata, untuk mulai menggiatkan lagi. Ya, dengan catatan ya tadi perataannya harus jaga ketat karena ini merupakan aturan yang baku yang harus dilakukan oleh teman-teman pelaku pariwisata. Nah, mudah-mudahan ini nanti dengan sudah mulai menggeliatnya, bergeraknya kegiatan pariwisata ini perekonomian akan semakin tumbuh. Karena pariwisata adalah lokomotif daripada perekonomian di Yogyakarta. Banyak aspek yang akan muncul, yang akan terangkat dengan kegiatan pariwisata, Pak. Dari UMKM, dari kegiatan ibu-ibu, macam-macam lah banyak. Baik. Itu menurut saya, Pak. Artinya ketika kita berbicara pariwisata, sekali lagi banyak sektor yang juga akan tersentuh ketika pariwisata bangkit ya Pak ya. UMKM, perdagangan dan sebagainya juga ikut bangkit dengan bangkitnya pariwisata. Kuncinya adalah bagaimana SDM siap, baik itu siap menerima maupun juga siap berwisata. Bagaimana caranya nanti kita bahas setelah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.